Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syarif Kholili selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Politik Pendidikan Islam. Nama saya Muhammad Ati Prasetyo dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Majapahit. Dalam kesempatan saya ini saya akan membagikan sebuah video di mana video ini sebagai bentuk pemenuhan ujian akhir semester yang telah diterapkan oleh Bapak Syarif Kholili, di mana setiap mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih satu soal dari 3 soal yang telah disiapkan oleh Bapak Syarif Kholili, dan saya memutuskan untuk memilih satu soal, yaitu di nomor 3 mengenai Orde Baru telah membawa perubahan luar biasa pada sistem pendidikan di Indonesia. Sebutkan apa saja perubahan yang dilakukan oleh Orde Baru dalam sistem pendidikan di Indonesia dan apa pengaruh kebijakan tersebut pada pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan sendiri mengalami banyak perubahan dan juga perkembangan di Indonesia seiring berjalannya waktu. Salah satu pengaruh yang membuat perubahan dan perkembangan pendidikan di Indonesia adalah karena perubahan akan kekuasaan yang ada di Indonesia. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan sistem pendidikan pada masa Orde Baru. Terdapat beberapa perkembangan atau perubahan sistem pendidikan pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu yang mungkin akhir-akhir ini kita mendengar tentang isu kembalinya ujian nasional. Ternyata ujian nasional sendiri itu asal muasalnya itu terbentuk atau tercipta ketika masa Orde Baru. Namun dulu itu namanya bukan ujian nasional tetapi EBTANAS atau evaluasi belajar tahap akhir nasional. Dan di sistem pendidikan pada masa Orde Baru ini juga wajib belajar 9 tahun, di mana wajib belajar 9 tahun ini berarti dapat kita katakan 6 tahun sekolah dasar dan juga 3 tahun SMP. Dan di sistem pendidikan masa Orde Baru ini juga adanya atau pembentukan tentang paket atau sekolah paket, di mana sekolah paket ini sebagai bentuk pemberantasan buta huruf serta mengejar pendidikan pada usia lanjut. Mengejar pendidikan pada usia lanjut sendiri seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya di setiap tingkatan pendidikan itu terdapat kriteria usia tertentu, dan kejar paket ini digunakan untuk mereka yang di luar kriteria usia namun mereka mengejar akan pendidikan dan juga ijazah yang setara dengan SD, SMP, dan juga SMA. Di dalam pendidikan masa Orde Baru itu juga ditekankan terhadap pembentukan karakter, wujudkan dalam pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan juga pendidikan kewarganegaraan. Fokus utama dalam kurikulum yang digunakan dalam pendidikan masa Orde Baru itu adalah tentang atau mengedepankan intelektual dari siswa dan juga siswinya. Namun hal ini telah membebani beberapa siswa dan siswinya karena mereka dituntut untuk menguasai semua mata pelajaran, bahkan dituntut untuk berprestasi pada semua mata pelajaran. Pada masa Orde Baru ini juga diterapkan tentang seragam, yang mana seragam ini dikatakan untuk bentuk penyamaan dan juga kesetaraan. Jadi tidak ada perbedaan atau kesenjangan sosial maupun ekonomi dalam dunia pendidikan. Yang sedang viral pada saat ini yaitu tentang makan gratis bagi para peserta didik, dan ini merupakan hal yang mungkin bisa dikatakan sama pada masa Orde Baru juga pernah menerapkan kebijakan pembagian susu gratis bagi anak-anak antara tahun 1980 hingga 1990. Dan mengenai soal yang kedua, apa pengaruh bagi pendidikan Islam di Indonesia? Terdapat banyak sekali pengaruh dari perkembangan pendidikan atau kebijakan pendidikan yang dilakukan pada masa Orde Baru bagi Islam, bahkan pendidikan Islam. Namun di sini akan saya sebutkan beberapa
pengaruh dari perubahan atau pengembangan kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas. Jadi pengetatan seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya salah satu dari tujuan pembentukan karakter, di mana ini dijelaskan dan tertera pada Tab MPR nomor 27 MPRS 1966. Yang kedua, madrasah itu mendapatkan perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum. Jadi dahulu kala itu MTS atau madrasah, dalam ini madrasah, itu kurang dilirik oleh masyarakat karena yang dianggap itu hanyalah sekolah-sekolah yang berasal dari pemerintah atau sekolah negeri seperti SD, SMP, dan juga SMA. Dan madrasah ini hanya berlaku bagi para santri yang berada di pondok pesantren. Namun pada masa Orde Baru ini madrasah diperlakukan atau statusnya itu sejajar dengan sekolah umum seperti SD, SMP, dan juga SMA. Yang ketiga yaitu pesantren mendapatkan perhatian melalui subsidi dan pembinaan. Yang selanjutnya yaitu pemerintah memberi izin kepada pelajar muslimah untuk memakai rok panjang dan busana seperti jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan juga kepala terbuka. Yang terakhir yaitu pemerintahan Orde Baru pernah mengadakan MTQ atau Musabaqoh Tilawati Quran. Beberapa hal tersebut mungkin dapat saya sampaikan mengenai perkembangan atau perubahan kebijakan mengenai pendidikan yang ada di Indonesia.